can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Formusa. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang TKW asal Indonesia diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Jadi ternyata masih ada majikan dan keluarga majikan di Taiwan yang memperlakukan pengasuh pasiennya atau pekerja migran asal Indonesia dengan sangat tidak manusiawi. Jadi bukan saja hanya jam kerjanya yang panjang, akan tetapi masih dianiaya, dipukul, bahkan disuruh melepas bajunya saat menyuapi pasien. Kejadian tersebut dialami oleh pekerja migran asal Indonesia berinisial W yang bekerja di majikan bermarga Hau. W bekerja merawat pasien stroke yang merupakan anak laki-laki Hau. Penyiksaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sang majikan, tapi juga anak majikan ikut andil dalam penyiksaan tersebut. Berkali-kali beliau mendapatkan perilaku tidak manusiawi, bahkan gajinya pun dipotong tanpa sebab. Menurut penuturan Mbak W, dia disuruh bekerja dari pukul 6.30 hingga pukul 3 dini hari, atau bekerja selama 21 jam dalam sehari. Tidak sampai di situ, jadi semua dokumen dan HP milik W disita sang majikan. Dia dilarang keluar dan berbicara dengan orang lain. W juga sering dipotong gaji tanpa alasan yang jelas, seperti karena kesalahan mencuci baju. W dipotong hingga 10.000 NT atau sekitar 5 juta rupiah. Dilansir dari ETUD tanggal 23 bulan 5 2023. Kejadian tersebut terungkap setelah agensi menerima laporan dari suami W yang ada di Indonesia yang mengatakan bahwa sudah lama W tidak menghubungi keluarganya. Karena merasa curiga, akhirnya suami W pun meminta agensi untuk menjenguk mbaknya karena khawatir terjadi apa-apa dengan mbaknya di sana. Benar saja, pada akhir Maret lalu ketika agensi mengunjungi tempat mbaknya bekerja, dia melihat ada banyak luka di tubuh mbaknya. Agensi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan imigrasi Taichung sekaligus membawa W ke kantornya. Sejak saat itulah kasus W terungkap dan majikan beserta 2 orang anak perempuannya ditahan tidak boleh dijenguk. Kantor Kejaksaan Distrik Taichung telah menyelesaikan penyelidikan kemarin, yaitu tanggal 22 bulan 5, dan mengidentifikasi 3 orang pelaku. Telah dituntut atas pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia, melakukan kejahatan yang menyebabkan cedera, melakukan kejahatan merampas kebebasan bergerak orang lain, dan mengintimidasi dan pengancaman. Nah, jadi untuk kronologinya, Mbak W ini baru bekerja di Taiwan selama 9 bulan, guys. Nah, jadi awal bekerja, beliau itu masih bisa berkomunikasi dengan keluarga dengan baik, ya masih sering telepon rumah gitu, tapi entah kenapa beberapa bulan terakhir itu mbaknya tidak pernah menghubungi rumah lagi. Dan pernah sekali mbaknya itu curhat gitu ya sama suaminya bahwa beliau itu diperlakukan tidak baik sama majikannya. Namun sang suami itu hanya memberikan nasihat, mungkin harus beradaptasi dulu karena memang baru datang, bersabar dulu, mungkin nanti majikan akan berubah seperti itu, guys. Namun bukannya berubah, justru sang majikan itu malah tambah membabi buta, guys. Bahkan tidak hanya itu, beliau itu tidak bisa berkomunikasi lagi dengan keluarganya karena HP-nya disita. Selain mendapatkan penyiksaan secara fisik, beliau pun tidak dikasih makan dengan cukup dan sering banget dipotong gaji tanpa sebab, guys. Bahkan saat mencuci baju pun, misalkan ada kesalahan sedikit saja, beliau akan didenda hingga 10.000 NT atau 5 juta rupiah, guys. Tidak hanya itu, bahkan beliau pun harus bekerja selama 21 jam. Jadi perharinya itu beliau hanya bisa istirahat selama 3 jam saja. Jadi banyak yang tanya kenapa kasus ini bisa terungkap.
Awalnya itu sang suami atau suami Mbak W ini merasa curiga begitu. Karena beberapa bulan terakhir Mbak W ini tidak pernah lagi menelpon rumah atau berkomunikasi dengan keluarganya lagi. Karena khawatir, akhirnya sang suami pun menelpon PT dan PT pun langsung berkoordinasi dengan agensi di Taiwan. Dan alhamdulillah agensi di Taiwan bergerak cepat, langsung mendatangi kediaman mbaknya atau rumah sang majikan. Dan betapa syoknya agensi saat melihat keadaan atau kondisi Mbak W guys, karena kondisinya sangat memprihatinkan, banyak sekali luka-luka di sekujur tubuhnya. Akhirnya si agensi langsung menelpon kepolisian dan pihak imigrasi, mereka pun langsung mendatangi rumah majikan. Dan setelah si majikan diinterogasi, awalnya mereka itu mengelak guys atau tidak mengakui perbuatannya. Namun karena di situ ada CCTV, akhirnya si pihak imigrasi atau kepolisian meminta CCTV-nya untuk diputar kembali dan memang betul sekali di situ banyak sekali bukti-bukti bahwa sang majikan melakukan kekerasan sama Mbak W ini guys. Setelah melihat bukti yang ada, akhirnya majikan pun tidak bisa mengelak. Dan mau tidak mau, akhirnya mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sekarang mbaknya atau Mbak W berada di shelter ya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut akan luka-lukanya ya, karena lukanya cukup serius. Dan nanti setelah sakitnya atau lukanya sembuh, mungkin pihak agensi akan membantu Mbak W untuk mencarikan majikan baru guys. Ya, kita doakan buat Mbak W semoga saja mendapatkan keadilan dan semoga saja nanti setelah sembuh bisa mendapatkan majikan yang lebih baik. Dan ini harusnya nanti ada ganti rugi ya, karena ini sudah merupakan kejahatan yang sangat fatal, yang sangat kejam. Dan semoga saja nanti mbaknya juga bisa mendapatkan ganti rugi selain bisa ganti majikan. Berita ini sempat viral, bahkan mendapatkan banyak sekali komentar dari para netizen. Para netizen juga banyak sekali yang ikut prihatin dengan apa yang terjadi sama Mbak W ini dan sangat menyayangkan perbuatan sang majikan ini guys. Berikut adalah komentar-komentar dari para netizen.